bisa meluangkan waktu sejenak bersama dengan Maksimal Potensia untuk sama-sama kita belajar dan juga sama-sama nanti kita akan sharing tentang memilih pendidikan dasar untuk anak. Ini kita mendapatkan sponsor dari Anything, terus kemudian juga kita mendapatkan sponsor dari Naknaku, kemudian juga mendapatkan sponsor dari Araya Beauty Bar dan Onta Ginting Barbershop, kemudian Jagoan Bakso Malang, Halilah Daycare, Buku Anak Grosir, kemudian Sambal Nusa, ada Monah, Sampurasun, dan juga Zifara Little Muslim. Ketika kita memasukkan anak, pertimbangannya jangan hanya fisik, tapi juga berbagai macam lainnya yang perlu dipertimbangkan. Kemudian sebelum kita juga memasukkan anak ke sekolah dasar, tadi juga Teh Agi udah singgung mengenai visi misi. Boleh kita ke slide selanjutnya, teman-teman. Ini visi orang tua merancang pendidikan anak. Jadi ketika kita sudah membangun suatu keluarga, ayah dan ibu itu harus ngobrol dulu. Jadi yang kenapa kita harus terlibat? Kita bisa nggak sih memilih untuk nggak terlibat? Bisa. Tetapi kita tidak akan mencapai outcome. Yang nomor 5 itu ada outcome. Outcome-nya adalah yang pertama tentunya otomatis ya, ada pengetahuan dan keterampilan anak yang bertambah karena hasil orang tua terlibat. Yang kedua, ini yang paling penting adalah efficacy, bahwa efficacy pada anak bahwa dia bisa doing well. Misalnya ada seorang ibu gitu, men-state seperti ini, aduh saya galau banget nih dan bingung, karena adanya pengumuman bahwa sekolah udah mulai diperbolehkan offline atau tatap muka langsung mulai Januari 2021. Nah, kira-kira ini apakah sudah jelas permasalahannya atau belum? Tampaknya belum ya, karena ibu tadi baru menceritakan kecemasannya, apa yang dia rasakan, galau, bingung, dan fenomena ada pengumuman, gitu ya. Jadi saya merasa bingung atas fenomena pengumuman tadi yang dari Diknas itu ya, mulai bisa offline. Teknis mengajari anak gitu supaya dia bisa, tapi kuncinya adalah anak bisa. Itu dulu kalau dari pengalaman saya. Karena di situ nanti kalau balik lagi ke teori tadi akan terbentuklah satu efikasi. Oh ternyata aku punya efikasi yang tinggi, ternyata aku bisa menyelesaikan soal pengurangan misalnya, atau faktor atau apa bilangan apa itu per gitulah apa ya KPK FPB misalnya gitu. Ternyata aku bisa gitu. Jadi itu dulu harus bisa dulu. Jadi kalau masalah, nah kalau anak nggak bisa, kemudian kita mengajarkan, di situ biasanya banyak ketidakbahagiaan, banyak ketidakgembiraan di proses itu kan. Justru itu itulah sumber konflik di masa PJJ ini. Dalam proses pendidikan atau belajar, mungkin bukan punishment, tapi memang konsekuensi aja bahwa dia dapat atau tidak dapat. Nah, seperti itu. Karena kalau kita menggunakan hukuman, justru jadi tidak menyenangkan sama sekali gitu ke pelajar. Meskipun misalnya itu hanya terjadi sekali, tapi kita tidak tahu apa yang dia maknakan. Kita masuk SD itu ada psikotes. Itu untuk menjaring sebetulnya anak itu siap atau enggak gitu. Jadi psikotes itu bisa meng-capture ya kemampuan anak itu sudah sebatas mana. Apakah sudah cukup siap untuk menjalankan tugas-tugas atau menjalankan segala hal yang berkenaan dengan sekolah formal gitu. Jadi ayah bunda tuh bisa berpegangan pada psikotes sebetulnya ya. Kalau sudah punya observasi juga tabungan observasi di rumah itu tambah lebih baik gitu. Guru mungkin sekarang merasanya jadi susah untuk mendeteksi sebagaimana gitu, makanya sebetulnya yang tadi saya dengar dari Mbak Firma atau Teh Agi, komunikasi itu sangat penting sekali gitu. Jadi karena ketika komunikasi ini terjalin, tujuan anak sejahtera belajar itu tercipta kok. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang.